dalam mendengar firman ini, sebelum berdoa saya minta setiap dari kita terbuka lebih pada Roh Kudus. Bukan dari urean saya, bukan. Tuhan pakai memang, tapi masing-masing punya Roh Kudus. Dia roh yang mengajar kita dan roh yang bisa membuat kita mengerti. Mengajar bisa mengerti, lalu roh yang langsung jawab pergumulan kita pribadi. Saya enggak tahu masing-masing masalah yang intinya yang saudara butuh jawaban. Tapi roh tahu, dan biarlah lewat firman ini roh menjawab. Memang hari ini merah-merah ke hari kemerdekaan. Tapi dalam hati ini ada kesedihan. Sebab saya lihat biasa Pak Surya dan Ibu Nina duduk di situ. Sekarang mereka di hospital, semua tahu. Dan biarlah semua yang online juga yang di hospital mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan juga. Lewat pujian ini tadi, terima kasih, pujiannya menghibur dan juga supaya kita semua disatukan hati kita dengan iman yang kuat dan dihibur oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah dikuatkan oleh puji-pujian untuk mendoa syafaatkan juga negara bangsa Indonesia yang sudah dinyatakan merdeka 80 tahun. Tapi banyak kenyataan dalam kehidupan pribadi yang masih terbelenggu jiwanya, terbelenggu rohnya, dan terbelenggu hidupnya. Engkau terus mengumandangkan supaya merdeka, karena jika Engkau memerdekakan, maka sungguh-sungguh akan merdeka. Dan biarlah kami mengerti rahasia kemerdekaan itu. Dan kami juga Tuhan butuh penghiburan, roh penghibur, hibur kami semua. Sebab Tuhan sedang menguji iman kami. Dan lewat ujian iman yang tidak mudah tapi cukup berat, Engkau juga menyediakan kuasa yang besar, jalan keluar yang luar biasa. Dan Engkau juga yang akan menjawab setiap tanda tanya yang tidak bisa kami mengerti, cepat atau lambat. Biarlah firman-Mu berbicara, bukan sia-sia firman ditaburkan. Firman tidak akan kembali sia-sia, karena firman adalah roh dan kehidupan. Mari Tuhan, Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini sebagai alat, tapi biarlah roh Tuhan yang bekerja, roh Tuhan yang mengajar, roh Tuhan yang memberitahu, entah berbisik, entah jelas rema penyataan Tuhan, revelation dari Tuhan. Boleh kami terima revelation jawaban dari Tuhan, boleh kami terima sebagai rema untuk kami pegang janji-janji Tuhan, ya dan amin. Walaupun kami sering bermisteri tidak mengerti, karena Engkau bukan sebesar otak kami, tidak Tuhan. Kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, unlimited. Kita tidak bisa memahami seluruhnya. Tapi seberapa Roh Kudus Engkau nyatakan pada kami, biarlah kami pulang dengan damai sejahtera. Mari Tuhan, Engkau juga menyertai baik pembicara maupun setiap jemaat, baik yang hadir di sini di rumah maupun di rumah sakit. Biar sungguh-sungguh Tuhan Maha hadir dan omnipresent Father, omnipresent Holy Spirit, and Jesus, Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa bertahta, dari surga melihat kami, dari surga mendoakan kami. Dan kami boleh kuat, yakin, tidak ragu-ragu, tidak goyah, tidak bimbang, tapi percaya. Terima kasih Bapa, kuatkan kami lagi, supaya pemberitaan firman Tuhan dibungkus oleh darah Yesus. Tidak ada yang boleh mencuri di firman Tuhan. Dan juga sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus,
supaya hanya Engkau yang dimuliakan, Engkau yang lebih kelihatan besar, dan Engkau makin besar, walaupun hamba-Mu makin kecil, Engkau yang makin besar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah, karena firman-Mu itu hidup dan memberi hidup kepada kami. Dalam nama Yesus, semua berkata, amin. Puji Tuhan. Ini suasana kemerdekaan. Jadi temanya kemerdekaan. Ini berapa minggu susun, taruh atas, taruh bawah, taruh tengah, taruh atas, taruh bawah. Kemarin setelah lihat undangan kebaktian, ada gambarnya Indonesia merdeka. Wah, jadi saya taruh atas sendiri. Kemerdekaan dalam Kristus. Ini pendahuluan. Oke, semua hatinya supaya juga ceria di dalam Kristus ya. Merah-merah tulisannya, bajunya merah-merah. Nggak janjian sama Ibu Pastor Mira. Dan siapa tadi pemimpin pujian beberapa pakai merah-merah. Amazing ya Holy Spirit. Merah katanya. Oke, merah. Supaya ceria. Oke, nanti juga kemarin telepon. Lia, merah putih. Oke, Lia itu hebat. Dari pagi sampai malam. Bikin merah putih, merah putih. Nanti ya setelah kebaktian ada fellowship merah putih. Oke. Soalnya ya tidak kebetulan juga mapnya merah. Ayo Vicky, jangan gemetar. Maju terus. Amin ya, support ya. Oke. Maju tak gentar, kata Pak Gem. Pak Gem ini yang selalu membuat saya senyum. Habis dia kalau kirim WhatsApp, selalu kirimnya itu yang lucu-lucu. Yang terakhir dia kasih saya, Mr. Bean. Tulisannya, sabar. Ingat khotbah minggu lalu? Sabar. Saya panggil sekarang Pak Sabar. Karena dia yang paling sabar di gereja ini. Ya kan? Berbahagialah Ibu Gem. Karena suaminya diproses Tuhan menjadi Pak Sabar. Dan saya belajar. Minggu lalu hebat loh Ibu Gem. Apa yang berkesan, yang gak lupa. Dia cakep sekali. Soalnya setiap kata kita sambut dengan cakep, Bu Gem, cakep. Ya. Nah sekarang nanti saya juga minta bantuan kalau setiap kali menjawab firman Tuhan, amin, itu dalam Kristus, cakep dalam Kristus ya, dalam Kristus. Jadi kita intinya kita akan membahas dalam Kristus. Itu mengenai posisi kita ya, dalam Kristus. Nanti kita semua juga introspeksi. Saya ini dalam Kristus atau di luar Kristus. Atau tengah-tengah antara dalam dan luar. Ya itu supaya jelas. Jangan di luar tapi di dalam. Saya bayangkan di dalamnya itu di mana? Di dalam sini gereja ya ini di dalam. Kalau di luar sana kan di luar walaupun di gereja ini. Di dalam, nah itu kalau bait Allah ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Perjanjian lama berkata, masuk ruang maha kudus itu langka. Imamnya aja 1 tahun sekali diundi dan tidak semua bisa masuk. Tapi sejak Yesus, bait Allah terbuka, tirai terbuka dari atas ke bawah. Hebat loh. Jadi setiap dalam Yesus boleh masuk ruang maha kudus. Dalam ruang maha kudus, dalam Kristus, dalam ruang maha kudus, menyatu komunikasi dengan Bapa. Saudara alami, dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa mengalami hal itu. Tidak ada satu orang bisa membawa kita dalam Kristus. Ini juga enggak. Tapi ada ayatnya berkata, oleh Kristus,
Dia membuat kita masuk dalam Kristus. Dahsyat itu ayatnya ya. Nah sekarang kemerdekaannya ini poin pertama. Kemerdekaan dalam Kristus itu tadi sudah disinggung Pastor Mira. Saya ambil ada beberapa ayat. Kalau Linfo, terima kasih juga Linfo. Itu dia tayangkan dari Galatia, di undangannya ada ayat, itu saya baca. Kalau kamu sudah dimerdekakan menurut ayat, jangan merdeka untuk berbuat dosa, bukan. Merdeka untuk tetap dalam Tuhan dan tidak berbuat dosa. Ya. Lalu kalau renungan pagi yang dikirim Linfo, saya tadi lalu, ini Linfo kirim renungan pagi, di manakah kemerdekaan? Siapa yang dengar? Ya ada pasti. Saya ajak suami, ayo dengar. Jadi kita dengarkan soal kemerdekaan itu juga. Nah banyak sekarang bicara soal kemerdekaan hari ini khususnya. Tapi khusus untuk kita hari ini, kita akan baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Ini yang Tuhan kasih supaya kita baca, supaya itu diukir di hati kita, di loh hati kita oleh Roh Kudus. Kita baca ayatnya, tapi Roh Kudus nanti yang menulis kita dalam hati kita. Saya berapa waktu yang lalu sempat sharing pada salah satu guru musik. Saya bilang, jangan masukkan di sini ya, masukkan di sini. Ya. Untungnya Roh Kudus itu yang terus membimbing dia untuk mau mengikuti berdoa dan doa terima Yesus. Di sini, bukan di sini. Ya. Oke, kita baca ya. Sudah ada jelas ayatnya? Terbaca enggak? Terbaca ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di mana? Dalam Kristus. Dari hukum dosa, hukum maut. Sekali lagi, ini mesti diucapkan, diimani, diyakini, diterima sungguh-sungguh. Jadi pegangan hidup kita. Kita merdeka, merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. Merdekanya apa? Mari. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat pertama dulu. Jadi dalam Kristus tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Siapa yang beritahu? Firman. Siapa yang menulis? Firman ini menulis di hati kita supaya kita percaya. Kita bukan orang hukuman. Amin. Cakep dalam Yesus. Tidak dihukum, bukan orang hukuman, orang merdeka. Jadi jangan takut dihukum. Sebab kita sering ngikuti perjanjian lama. Perjanjian lama itu kalau salah dihukum. Kalau umumnya ya kalau salah dihukum. Tuhan itu adil, salah dihukum. Tapi dalam Yesus, kita ini orang hukuman dimerdekakan. Dalam Yesus kita ini dibebaskan. Jadi bukan orang hukuman. Ini juga sudah tahu. Tapi hari-hari kalau lagi, saya salah ya. Apa ini akibatnya ya? Sehingga saya ini terhukum ya. Itu dakwanan, tuduhan terus menerus. Sekarang kita dengan ayat ini ada tertulis. Tuhan Yesus ya dicobai. Dicobai iblis. Apalagi kita. Kalau kita sedang tercoba, ada tertulis. Terutama kalau kita tertekan. Perasaan bersalah yang berkelebihan. Guilty. Menyimpan kesalahan orang supaya orang lain terhukum. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Ayat 2.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dahsyat. Ulang-ulang ini harus diucapkan tadi. Pastor Mira hafal ayat ini, hebat. Dia nyanyi terus. Baca firman terus. Ingat. Kita juga harus ingat bahwa kita bebas dari hukum dosa. Walaupun masih berdosa, tapi sudah dibebaskan. Dihapus dosanya oleh Tuhan. Dan dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Ini harus diimani begini. Kita itu sudah pindah jalur. Mana firman-Nya? Yohanes 5 ayat 24. Di dalam Kristus kita pindah dari maut kepada hidup. Nah, nanti kalau meninggal gimana meninggal? Meninggal bukan di bawah maut. Dalam Kristus kita meninggal adalah tidur atau pindah tempat. Halo. Itu saya bayangkan terus. Jadi saya nanti kalau tidur Tuhan, tidurkan ya Tuhan. Terus bangun sudah bersama Tuhan. Pindah tempat. Karena tadinya tidurnya di situ. Di Castle Hill. Tapi nanti kalau Vicky sudah nggak ada di situ. Di mana? Dia tidur sudah bersama Tuhan. Itu sana gini-gini loh. Berarti mengerti dia. Saya senang lihat video yang saya kirim di doa. Celebration of Life. Itu Ibu Dodi Austin, umur 91. Pendoa memang luar biasa. Dia kena cancer, terminate ill 44 tahun yang lalu. Dan dinyatakan divonis mati. Tapi dia ucapkan firman. Ucapkan dan imani firman. Sehingga kalau belum waktunya, dia masih diberi kesempatan hidup 44 tahun. Sampai umur 91, 2 minggu yang lalu. Dia sedang tidur, lalu tengah malam dia sudah nggak ada. Tidur. Anak Yairus, minggu lalu disinggung Pak Gem. Waktu Yesus diminta datang untuk menyembuhkan, wah banyak yang interrupt. Ada wanita pendaraan datang, ada ini, ada itu. Waktu Yesus mau ke sana, orangnya udah memberitahu dan menangis, udah gak usah, udah mati katanya. Tapi Yesus jawab apa? Tidak mati, tidur. Di dalam Kristus tidak ada hukum maut. Satu saat, kalau Yesus belum datang, kita harus pergi dulu, tidur, pindah. Bukan pindah jalurnya besok. Sudah dalam jalur kehidupan di dunia sampai di rumah Bapa. Oke. Kemudian fokusnya kita akan dalam Kristus. Dalam Kristus. Coba gambar ini dipahami, didoakan, dan Roh Kudus itu saudara dan saya, ya, atau gereja ini kan. Itu Tuhannya besar, kita kecil. Waktu saya memandang ini dan merenungkan buat saya, ini kalau buat saya, saudara boleh apa aja di sini. Tapi terngiang-ngiang suara firman, biarlah Kristus makin besar, tapi aku makin kecil. More of you, Lord, less of me. Karena sudah dikhotbahkan ujian iman. Vicky jangan sombong. Aku enggak mau panggil Bu sombong. Juga enggak bisa bilang, wah aku hebat rendah hati, juga enggak.
Semua dalam proses supaya melihat Yesus yang lebih. Kita mah kecil dalam alat Tuhan. Kalau enggak dipakai Tuhan enggak bisa. Dan biarlah kita semua jadi alatnya yang berguna. Karena tidak ada satupun yang tidak diberi anugerah oleh Tuhan untuk menjadi alat yang berguna. Amin. Cakep dalam Kristus. Kok lemes? Cuma satu. Nggak usah pakai cakep deh, supaya gampang. Amin. Dalam Kristus. Sudah ngomong sama sebelahnya. Dalam Kristus. Ayo. Dalam Kristus Pak Halim. Ya, semangat. Dalam Kristus semangat. Dalam Kristus hidup. Dalam Kristus kita dipulihkan. Dalam Kristus kita sehat. Rohani, jasmani. Itu dalam Kristus. Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita sejahtera. Tuhan mau kita sukacita. Tuhan mau kita sama-sama semua. Dalam Kristus. Oke? Roh Kudus supaya menjawab lebih. Dalam Kristus. Makin bersinar Kristusnya. Saya dulu waktu sekolah ingat satu dosen. Saya lihat dosen ini baik ya. Jalannya cepat. Terus dia wajahnya penuh dengan kesabaran. Saya lihat bukan dia. Saya lihat ada Kristus dalam hidupnya. Enggak semua dosen. Tapi waktu itu yang saya ingat. Dosen yang asal dari New Zealand itu. Mengajar di Jogja. Dia seperti Yesus gitu. Nah di saat-saat teduh kita sering mendengar kesaksian. Wah, something beautiful in his life, in her life, in your life. Karena ada Yesus. Ada Yesus. Dalam Kristus. Ya. Amin. Berikut kita akan membahas yang kedua ini. Ini menggarisbawahi apa yang dibahas Pastor Mira 2 minggu yang lalu, karena minggu lalu Pastor Nicholas, minggu sebelumnya Pastor Mira, itu soal perlombaan iman menang, tapi dia kasih satu poin yang pertama adalah karena identitas dalam Kristus. Nah itu saya renungkan juga terus. Maka ini identitas dalam Kristus. Dalam Kristus itu identitasnya saudara dan saya apa? Roh Kudus silahkan. Supaya kita jelas. Identitas atau posisi ya. Tadi posisi luar dalam. Tapi ini identitas dalam Kristus. Roh Kudus tolong. Supaya kita jelas. Itu salibnya kok ada cap jempolnya ya. Itu cap jempol itu identitas. Kenapa? Tidak ada jempol yang sama. Betul? Kalau dicap lain pasti ada garis-garis yang khusus spesial. Setiap saudara dan saya spesial. Dan spesial lagi dalam Kristus ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang terus baru, terus diperbarui, terus diperbarui. Gereja ini juga terus diperbarui. Bukan aja kita renovasi rumah, kalau lagi renovasi rumah, wah bagus enak ya. Entah dapurnya direnovasi, entah apanya, jadi indah. Tidak hanya itu, tidak hanya gereja ini direnovasi, bagus ya, baru direnovasi. Tapi hidup kita di dalam Kristus, terus direnovasi, ditransformasi oleh Tuhan. Kemarin 2 hari yang lalu ya, luar biasa loh. Itu enggak rencana pagi, kalau hari itu hari apa. Wih, pagi-pagi sudah ditelepon Fani. Jadi saya jawab, ini siapa? Kenapa? Terus Fani menjelaskan, doakan, doa. Iya, yuk doa. Terus Roh Kudus bilang, ikut Fani. Terus saya tanya, Fani bisa enggak kalau kamu pergi saya ikut. Jadi hari itu bisa pergi
dijemput Fani ke rumah sakit untuk mengunjungi Nina. Wah, Fani dengan keluarganya lagi di situ semua. Dia nggak akan buru-buru pulang. Nanti saya pulang bagaimana ya? Ada satu rombongan datang. Kiki dan teman-temannya datang. Seumur-umur nggak janjian sama Kiki. Jadi Kiki saya ikut pulang. Jadi ikut pulang sama Kiki. Itu Tuhan. Di mobil bisa fellowship waktu pulang ya, dengan temannya, kesaksian indah sekali, mengalami transformasi hidupnya bersama Pak Agus dan keluarganya. Nah itu kehidupan kita juga ditransformasi. Nah supaya tidak berkepanjangan, identitas kita itu yang Tuhan kasih. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nah, mari kita baca ini. Di Efesus ini menarik. Memang Pak Gem singgung gini. Kalau kita sombong itu kita maunya aku, me, selfish. Hanya memikirkan me. Memikirkan aku yang paling besar, aku yang paling hebat. I. Enggak. Sekarang di sini itu rahasianya Efesus 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita buka. Dahsyat sekali nih. Dari semua ayat tidak ada kata-kata aku. Yang ada kita. Dari semua janji ini tidak ada akan, tapi telah. Hebat apa enggak? Satu ayat coba dibaca ini. Ayat 3. Mari baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada siapa? Kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebelum dibahas terus ayat 4. Sebab ya nanti akan ditulis di situ. Tadi saya sudah pesan bacanya sampai ayat 14. Wow, thank you ya. Sudah, ini ayat 3, ulangi sekali lagi ya. Mulai ayat 3 oke dah. Supaya terngiang-ngiang ya. Ayo. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dahsyat loh ayatnya. Ya, nanti ini PR ya. Kalau sesering mungkin diucapkan, dihayati, diimani. Kita ini tidak bimbang dan ragu. Tapi kita itu yakin bahwa di dalam Dia Allah telah memilih. Pilihan ini kapan? Pilihan ini sebelum dunia dijadikan. Saudara pilihan. Saudara enggak begini loh. Wih, nanti kalau menghadap Tuhan dipilih enggak ya? Dipilih enggak ya? Sering pertanyaan ini muncul. Apalagi kalau ayat itu diulang-ulang diucapkan. Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhannya berkata, enggak kenal engkau. Wih, Tuhannya kenal enggak ya? Tapi kalau kita iman dalam Kristus, kita sudah telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Terus ayat 5. Apa itu? Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Hebat loh ini ayat.
Lalu di dalam Kristus kita, saudara dan saya, apa itu? Menjadi apa itu? Anak-anaknya. Kita bukan sekedar orang percaya, tapi kita anak. Dan roh itu akan berkata di dalam kita, Aba ya Bapa. Terus ya, supaya cepat. Ayat 6 ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Itu mengalami karunia terus mulia. Karunia-Nya mulia. Sampai kita gini, mulianya amazed loh. Oh, ini Tuhan. Oh, ini luar biasa. Ini karunia, kalau bukan karunia nggak bisa seperti ini. Kata Pak Gem ayatnya itu sering dibaca. Kita ini ada seperti ini karena kasih karunia-Nya. Ya. Oke, ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam Dia kita beroleh penebusan, pengampunan. Itu ulang-ulang perjamuan kudus mengingatkan pentingnya perjamuan kudus. Supaya kita sadar, supaya kita alami penebusan, pengampunan. Sudah ditebus, sudah diampuni. Jangan ragu-ragu. Kalau kita terima pengampunan mengalir juga ke orang lain yang butuh pengampunan. Kita tidak hold kesalahan orang lain. Walaupun kita ini jengkel. Tapi terus mengalir lagi. Karena sudah ditebus, sudah diampuni, juga saling mengampuni. Terus ayat 8 ya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Ini supaya dilimpahkan kepada kita ketika kita mendengar firman, mendapat hikmat dan pengertian. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya pada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Tambahi, cakep, di dalam Kristus. Nih, dalam Kristus mendapat penyataan kehendak Tuhan. Ini nanti secara khusus satu saat khotbah ini ya, menerima firman ini, kehendak Tuhan jelas. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ini loh ayat 10, surga dan bumi gak jauh. Satu, dalam Kristus, Dia kepalanya. Dia yang menentukan, kamu di bumi atau di surga. Sekarang masih di bumi Tuhan, di Castle Hill, Northwest. Nyaman. Tapi sebentar lagi, Vicky, gak bisa lama-lama. Ayo pulang gitu. Ya harus siap. Makanya kalau malam tidur, ini masih tidur, terus besok bangun, apa? Langsung besok masuk tempat lain. Ya oke. Kata Tuhan, kasihan suamimu sendirian. Jadi masih di sini ya. Nemeni dia. Soalnya dia mau hidup panjang. Hidup lama. Ya ketentuan Tuhan, enggak tahu udah. Saya selalu pikir, wah, tunggu dia kelamaan. Pulang mana dulu ya? Saya suka mikir loh. Pulang mana dulu ya? Enak pulang duluan atau Dian duluan? Nah. Enak pulang duluan, tapi itu selfish. Ya kan? Karena aku mau enak-enak. Ada satu bapak ini dari Ikhlas Sesut, ini tiba-tiba ingat. Dia itu bilang, wah, sekarang nih badan sudah lemes, keluar sedikit masuk angin.
Mungkin minta keroan istri ngeroin terus. Kalau saya nggak mau keroan, saya nggak bisa keroan. Dia keroan mungkin, nggak tahu orang Indonesia senangnya keroan ya. Dulu saya ingat papiku itu, masuk angin, bentar-bentar dikeroin, minta keroan. Apa kalau dikeroin itu enak ya? Nggak tahu saya. Siapa yang suka keroan di sini? Nggak ada ya? Hah? Kok ketawa? Ada yang suka keroan? Oh itu Pastor Mira suka keroan. Itu bukan suka keroan, ngalem. Minta dikeroin Pak Deki. Wah, enggak cuma dikeroin, gosokin. Nah itu yang nyaman, enak. Anget. Iyalah. Jadi sampai mana tadi? Ya si bapak yang masuk angin itu. Masuk angin terus, masuk angin terus, masuk angin. Satu hari dia sadar. Ya udah Tuhan, saya tak nunggu istriku, rela nunggu istriku karena istrinya mungkin agak jauh lebih muda gitu ya. Sembuh loh, ndak masuk angin lagi, gara-gara mau jaga istri. Halo suami-suami, supaya tidak masuk angin, jagalah istrimu. Ya betul ya, Daniel serius sekali. Siapa yang jaga? Sylvia atau kamu? Saling menjaga. Mesra deh. Oke, Vicky, memang dalam Tuhan kita perlu bermesraan. Ya ini berikutnya udah dipercepat, nanti kelamaan. Sampai ayat berapa tadi ya? 11, ayo baca dulu sampai 14. Ayo langsung aja deh. Aku katakan di dalam Kristus. Ya, saudara, kalau dalam Kristus itu dilingkari di merah-merah gitu ya. Jadi di ayat di pasal ini berapa kali di dalam Kristus. Sekali lagi, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian yang sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dapat bagian loh. Besar kecil it doesn't matter. Kalau itu bagian yang diberikan Tuhan kepada saudara, nggak usah iri. Kalau Pak Gem sama Bu Gem tuh dapat bagian banyak gitu, Vicky sedikit misalnya. Oke Vicky, jangan iri ya. Ujian iman, jangan tengok sana tengok sini. Bagianmu sendiri ini kata Tuhan. Bagiannya ya masing-masing. Oke, ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Laki-laki ini di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh apa? Seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita ini enggak bisa loh memuliakan Tuhan, ya nyanyi puji Tuhan, memuliakan bisa. Hidupnya kadang-kadang tidak memuliakan Tuhan, tapi diingatkan muliakan Tuhan, muliakan. Iya, tujuannya memuliakan Tuhan, tapi kalau tidak di dalam Kristus diberi karunia, tidak bisa memuliakan. Jadi kita ini diberi bagian untuk bisa memuliakan Dia. Dahsyat nih, sungguh dahsyat ya. Oke, sekarang kita berlanjut. Saya ini ditolong, dulu sukanya menggambar rumah, menggambar vision gitu ya. Jadi kalau khotbah itu ditolong dengan gambar-gambar. Berikut, di sini gereja ini, God's people, Christ body, one another. Kita ini menerima spiritual blessing tadi Efesus 1 ayat 3 itu bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Sendiri dibagi ya. Jadi bersama-sama.
Ini saya renungkan, saya hayati. Sekarang ini kita memenuhi firman Tuhan yang begini. Kalau ada yang menangis, ikut menangis. Kalau ada yang bersuka cita, ikut bersuka cita. Jadi hari Jumat ke hospital, ya semua menangis. Ikut menangis. Saya tanya terus, wah malamnya juga begitu banyak yang datang ke hospital. Malamnya semua berdoa, menangis, berdoa. Hebat nih. Tuhan sedang beracara di gereja ini. Ikut menangis dengan yang menangis. Gak apa kita menangis. Di hadapan Tuhan waktu Yesus menjumpai Maria dan Marta, ayat Alkitab Yohanes 11. Yesus menangis. Luar biasa. Kita ini perlu merasakan berkat rohani dari surga. Tidak menangis sendirian. Ada yang ikut menangis dan berdoa. Itu berkat surgawi dari surga. Ada yang bersuka cita kalau bersuka cita. Bukannya cemberut kalau kita bersuka cita, orang lain tidak suka. Bersuka cita. Bersuka cita. Nah, di sini spiritual blessing for the body of Christ, one another. So berikutnya, in Him. Di sini in Him we are. Tulisannya memang secara pribadi kita itu diberkati. Tapi ayatnya berkata, we are. Terpujilah Tuhan karena kita telah diberkati, telah dipilih, telah diterima, telah diangkat menjadi anaknya, telah ditebus, telah diampuni, telah diberitahu rahasia-rahasia Tuhan, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di situ cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 dan 8. Ya. Sudah catat ya. Bukan di sini. Di sini. Oke. Yang terakhir bagian ketiga. Hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Cakep ya. Kok serius? Apa dari Kisah Rasul? Kenapa saya dapat ayat ini? Karena begini, waktu ditinggal Pak Susilo ke Indonesia, ada kesempatan spend time dengan anak, pergi jalan-jalan karena banyak hujan ya. Bulan lalu, bulan ini banyak hujan. Satu hari cerah. Langit biru cerah. Ayo kita keluar. Jalan-jalan kemana? Ya udah situ loh yang ada airnya. Ke daerah Rhodes. So beautiful. Ya. Biru. Lautnya biru. Terus kita lunch di mana? Sudah lama gak ke IKEA. Jadi lunchnya pilih di IKEA. Makan meatball. Sweden meatball ya. Itu udah lama gak makan itu. Udah bertahun-tahun. Wih enaknya. Walaupun sederhana. Enak. Lalu duduk-duduk lagi. Terus jalan-jalan ke daerah Meadowbank. Beautiful juga. Terus dalam hati lu, kenapa kita kok gak pilih ini yang beautiful ya. Di Rhodes atau di mana tuh? Meadowbank yang beautiful begitu. Terus ayat ini muncul. Bukan kamu yang pilih, kata Tuhan. Tapi aku yang pilih. Dengerin. Tadi ayatnya. Sudah dipilih. Dipilih pribadi untuk jadi anaknya. Juga dipilih di mana kita tinggal. Dipilih di mana kita hidup. Dipilih di mana kita bekerja. Dipilih. Ini ayatnya, coba baca Kisah Rasul 17 ayat 26, 27, 28. Ayo. Jadi
Saya kenapa dipilih di dekat Talawong Station gitu ya, Pak Gem dan Bu Gem? Bukan Bu Wiki, itu Rose Hill. Ya, dipilih di Rose Hill. Tapi sudah dekat Talawong ya. Kalau makan aja di Talawong Village, ngajaknya ke Talawong Village. Siapa yang belum diajak ke Talawong Village? Nah, itu ada yang angkat tangan. Next, pergi ke Talawong Village. Oke, baca ayat 26, 27, 28. Mari. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Wow, saya bersyukur nih bertetanggaan dengan Pak Halim di Castle Hill, dengan Sylvia di Castle Hill, ya, dengan beberapa teman yang ada di Castle Hill. That's why we worship here in Castle Hill, di ini Northwest Church. Jadi ini juga ketentuan Tuhan. Bukan saya yang pilih, dia yang pilih. Oke, waktu itu saya mau beli rumah, berdoa. Itu bisa Castle Hill, Castle Hill, Castle Hill. Pergilah kami ke Castle Hill. Hari itu juga jadi. Itu aja udah. Tinggal di Castle Hill sampai sekarang. Sejak tahun 2009 sampai sekarang. Pak Halim sejak tahun berapa di Castle Hill? 2004. Sylvia sejak kapan di Castle Hill? 2011. Siapa lagi yang mau pindah ke Castle Hill? Oke. Ya ini gerejanya di Castle Hill. Semua pindah Castle Hill gerejanya. Oke. Ya ini tiang awan, tiang api sudah sampai Castle Hill. Dan di ayat 27 berkata, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Menemukan dia, menjamah dia, bercakap-cakap dengan dia, hidup dengan dia, makan dengan dia, bekerja dengan dia. Dan di ayat 28, sebab di dalam Kristus, di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga. Hebat loh ini. Jadi ayat ini yang ditulis Paulus di Kisah Rasul, ini luar biasa. Kalau dihayati, tidak ada kebetulan. Tuhan dalam rencananya telah menetapkan saudara dan saya di dalam Kristus. Ya. Ada identitas, ada kemerdekaan, ada kegerakan kehidupan di mana kita hidup. Ayat ini loh luar biasa. In Him we live and move and have our being. Tadi suami ikut merenungkan, apa ya firman-Nya bicara dengan saya, kita dan pribadi, merdeka untuk bergerak terus, yaitu maunya action, not talk only. Vicky talk only, suami action, dari talk and action, oke? Sometimes dia juga quiet, aku yang action. Sometimes, many time dia yang action, aku yang quiet. Habis duduk di sebelah, dia yang drive, aku yang duduk tenang di sini. Nanti kalau ngomong interapi, tapi begitu ngomong satu kata, dijawab 10 kata. Itulah keindahan suami istri. Dalam Kristus. Kesimpulan penutup, dalam dia kita hidup bergerak, kita ada, gereja ini ada, kita bergerak, kita hidup,
dan kita sebagai bride of Christ bersatu. Bride of Christ bersatu.